Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di area kandang ayam broiler. Lokasi kandang ini berada di Desa Labesari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, ini adalah kandang milik Bapak Jeromangku Iketut Pastike. Nah, di sini adalah kandang tipe close house system. Kandang ayam ini harganya bisa sampai miliaran rupiah. Tapi anehnya, semakin mahal kandangnya, justru semakin banyak yang bangun. Kenapa? Apakah benar bisnis ayam close house ini seuntung itu? Atau sebenarnya penuh resiko yang tidak banyak orang tahu? Kalau kamu pernah berpikir untuk mulai usaha ternak ayam, atau lagi cari bisnis yang stabil, video ini penting banget buat kamu tonton sampai habis. Karena saya akan menjelaskan dari sisi realnya, bukan cuma kelebihan, tapi juga risikonya. Nah, dulu ketika masih menggunakan sistem kandang open house, biasanya peternak sangat khawatir terkait perubahan cuaca. Kalau panas, ayam itu akan stres panas. Kalau dingin, gampang ayam terserang oleh penyakit. Di sini adalah kandang tipe close house system, 2 lantai. Setiap lantai berisikan ayam 6.000 ekor. Ventilasi untuk pengaturan suhu, pengaturan kecepatan angin, pembukaan inlet dan sebagainya. Dan disinilah keunggulannya. Pertama, pertumbuhan lebih cepat. Ayam minim stres, makan optimal, panen lebih cepat. Kedua, efisiensi pakan. Ini kunci keuntungan. Karena 70% biaya ada di pakan. Kalau efisien, margin langsung naik. Ketiga, mortalitas rendah. Nah, karena kematian bisa ditekan, otomatis kerugiannya minim. Kita sekarang masuk ke yang jarang dibahas, yakni terkait realitanya. Yang pertama, modalnya cukup besar, bisa ratusan sampai miliaran rupiah. Selanjutnya, salah setting suhu, salah ventilasi, dalam hitungan jam bisa berakibat fatal untuk kemudian harinya. Dan satu lagi, ketergantungan listrik. Artinya, tanpa backup bisa berakibat fatal, seperti yang saya katakan tadi, yang dimana kita harus menyediakan genset. Apakah ini bisnis yang cukup menjanjikan? Jawabannya adalah iya. Iya bagi yang bermodal cukup, mau belajar, dan serius. Karena ini bukan usaha coba-coba. Kalau kita bisa mengelola dengan benar, maka bisnis dalam peternakan ayam broiler, kandang close house ini merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan dalam jangka panjang. Nah, pertanyaannya, apakah kamu siap ambil bagian di dalam bisnis ini? Saya akan menanyakan terkait apa tantangan Bapak selama menjadi peternak. Baik, tantangan kita jadi peternak pasti pertama itu cuaca. Cuaca itu sangat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ayam. Nah, karena setiap periode ayam datang, DOC datang itu pasti kita tuh terpengaruh dengan suhu dan cuaca. Disitulah tantangan kita. Dua, dan DOC-nya itu, karena DOC itu ada tiga grade ya. Kalau kita dapat grade 3-nya itu juga, apalagi cuaca jelek, dapat DOC yang kurang bagus, disitulah tantangan kita sebagai peternak. Harus betul-betul ekstra kerja, harus buat dalam artinya itu kita tuh pengawasan ke ayam itu betul-betul harus ekstra. Selanjutnya yang kedua, di sini apa yang paling berkesan selama beternak ini? Nah, masalah berkesannya itu kan pasti kita tuh mendapatkan hasil yang bagus sesuai harapan. Dalam artiannya kita itu panen dapat harga yang bagus dan ayamnya itu sedikit yang mati. Nah, kalau ayam banyak mati, nah disitulah kita akan pendapatan kita berkurang. Makanya disitu tadi kita harus betul-betul menjaga kesehatan ayam dan kebersihan kandang lah. Itu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir,
apa harapan untuk anak muda ke depan yang mungkin mau beternak? Silakan. Nah, harapan saya sebagai orang tua menghimbau kepada anak-anak muda, jangan takut melangkah, karena kita ini bisnis pasti ada untung dan rugi. Nah, sebelum kita mencoba, kita kan nggak tahu keuntungan dan kerugian. Nah, marilah kita beternak, bisnis di peternakan, karena kita tuh di bidang ternak, terutama ayam broiler, serapan pasarnya kan bagus, semua orang juga membutuhkan daging gitu. Mari kita sama-sama berusaha, mudah-mudahan anak-anak muda yang mau, ayo kita belajar sama-sama untuk mencari sesuap nasi, rezeki, itu aja. Oke, itu saja harapan untuk anak muda ke depan. Terima kasih. Terima kasih.